teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Alivia Satira Aldis. Kalian bisa panggil aku Tira. Selamat datang di channel YouTube aku ya. Udah lama banget kita nggak bertegur sapa. Aku juga udah lama nggak upload video di channel YouTube ini. Terhitung bulan atau bahkan tahun nih dari video sebelumnya. Aku mau ngasih sedikit update bahwa sekarang aku udah lulus dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang ngikutin perjalanan aku dari video ke video, dari aku semester 2 berarti kan ya, sampai akhirnya aku sekarang udah lulus. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Seperti yang ada di judul, di video kali ini aku mau membedah dua aplikasi yang ngebantu aku selama proses pengerjaan skripsi. Nah, kayaknya teman-teman yang ngikutin perjalanan aku banyak nih yang udah sampai ke tahap proses pengerjaan skripsi. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke videonya. Oke, dua aplikasi ini sepertinya teman-teman udah sangat familiar sih. Tapi nggak jarang nih aku nemuin teman-teman yang belum banyak memanfaatkan aplikasi-aplikasi ini. Alasannya sih mungkin nggak tahu cara installnya, nggak tahu di mana installnya, kemudian gimana cara pakainya, gimana cara combine-nya. Nah, maka dari itu kita masuk ke aplikasi yang pertama. Aplikasi yang pertama namanya Publish or Perish atau POP. Biasanya kalau kita cari jurnal, mengandalkan Google Scholar aja. Dan itu pun kadang nemu jurnalnya, kadang enggak. Kadang bisa keunduh, kadang cuma dialihkan ke beberapa website. Nah, ini ada aplikasi yang punya jangkauan database lebih luas. POP ini aplikasi gratis yang bisa kita pakai untuk mengakses sumber-sumber referensi dari database karya ilmiah. Kayak tentunya Google Scholar ya, kemudian Crossref, PubMed, terus juga Scopus, dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi yang kedua namanya Mendeley Desktop. Ini kayaknya bosen gitu dengernya, tapi banyak loh yang belum memanfaatkan ini. Padahal Mendeley Desktop ini memudahkan dan juga menghemat waktu kita untuk pada akhirnya membuat daftar pustaka. Jadi kalian udah tahu kan fungsinya dari Mendeley Desktop karena udah nggak asing juga ya gak sih? Oke, kita langsung masuk aja ke cara menginstal dua aplikasi ini ya. Let's go! Pertama, teman-teman lakukan pencarian Publish or Perish, kemudian klik di device yang sesuai dari harzing.com, scroll hingga bagian download information, klik dan tunggu sampai Publish or Perish-nya terunduh. Setelah selesai terunduh, klik filenya dan ikuti instruksi yang diberikan sampai Publish or Perish-nya ini benar-benar terinstall. Kemudian seperti ini tampilan dari Publish or Perish. Di tengah kita bisa lihat berbagai sumber referensi yang menyediakan jurnal. Lalu ada juga informasi yang ditandai oleh bintang sebagai berikut. Oke, kita akan mencoba melakukan pencarian yang bersumber dari Crossref. Di sini kita akan mencari jurnal dengan judul Disabilitas Netra dan menuliskannya pada bagian title words. Selain itu, kita akan batasi rentang jurnal yang akan dicari pada bagian years. Biasanya jurnal memiliki rentang 10 tahun, maka kita cari jurnal dari tahun 2014 hingga 2024 dan klik bagian search. Publish or Perish akan mencarikan 1000 jurnal dengan judul disabilitas netra yang bersumber dari Crossref. Kita bisa mengurutkan hasil jurnal berdasarkan tahunnya atau judul jurnal. Bisa diklik bagian years atau title. Kita akan coba cari jurnal yang bersumber dari Google Scholar. Klik pada bagian New dan pilih Google Scholar Search. Tampilannya akan seperti ini, tidak akan jauh berbeda. Hanya saja di Google Scholar kita bisa menentukan berapa jumlah jurnal yang akan kita cari.
Setelah melakukan pencarian dan menemukan jurnal yang mau kita unduh, klik pada bagian judul dan juga klik pada Open Full Text Version di tampilan kanan bawah. Kita akan langsung diarahkan kepada browser dan secara otomatis jurnalnya akan terunduh. Klik buka file untuk memastikan jurnal yang diunduh sesuai dengan keinginan kita. Untuk install Mendeley Desktop, teman-teman lakukan pencarian download Mendeley Desktop, kemudian klik pada pilihan Mendeley Desktop Installer, bukan yang Reference Manager. Kemudian download Mendeley Desktop yang sesuai dengan device atau yang direkomendasikan oleh Mendeley, diklik lalu ditunggu sampai Mendeley-nya selesai terunduh. Setelah selesai terunduh, klik file dan ikuti instruksi yang diberikan sampai Mendeley-nya benar-benar terinstall. Di awal, kita akan diarahkan untuk login atau melakukan registrasi. Silakan menyelesaikan proses registrasi. Setelah itu, login menggunakan email dan password yang digunakan untuk registrasi. Tampilan akan seperti ini. Lakukan install plugin Citasi untuk Microsoft Word. Mendeley memberikan instruksi atau tour kepada teman-teman yang baru pertama kali menginstal Mendeley Desktop. Lalu, untuk memastikan Mendeley Desktop sudah terkonek dengan Microsoft Word, silahkan buka Microsoft Word, cek bagian Reference Manager. Kembali ke tampilan Mendeley Desktop, di sini ada bagian untuk memasukkan file untuk citasi ataupun melakukan secara manual. Bisa masukin buku, jurnal, atau berita, dan lain sebagainya. Kemudian, kita juga bisa membuat folder agar file-file yang dimasukkan kepada Mendeley itu tersusun rapi. Diklik 2 kali untuk mengubah namanya dan silakan masukkan file-file yang akan digunakan untuk citasi. Teman-teman bisa mengedit di bagian details apabila dirasa kurang sesuai dan bisa membuka filenya di Mendeley. Selain itu, file di Mendeley-nya juga bisa kita highlight untuk memberi tanda bagian mana aja yang kita citasi. Cara mengutip sebuah ide atau konsep yang kita ketahui ada 2 jenis kutipan. Ada kutipan secara langsung dan kutipan tidak langsung. Di mana kutipan tidak langsung ini kita menuliskan kutipannya menggunakan bahasa sendiri tanpa menghilangkan makna dari kutipan tersebut. Kita akan coba mengutip kutipan secara langsung yang kurang dari 4 baris atau pendek. Pertama, kita cari terlebih dahulu ide atau konsep mana yang akan kita kutip, kemudian di-copy dan dipastekan ke Word yang kita punya. Jangan lupa kutipannya kita sesuaikan dengan ketentuan kutipan langsung yang kurang dari 4 baris, seperti harus ada tanda petik 2-nya, spasinya, dan juga huruf kapital. Untuk menaruh nama pengarang atau mensitasinya, kita pergi ke bagian reference, sesuaikan stylenya. Biasanya kita menggunakan APA, kemudian klik insert citation. Kalau teman-teman lupa siapa nama pengarangnya, bisa klik open Mendeley dan pilih file yang kita kutip, lalu klik di bagian atas, cite, kemudian nama pengarangnya atau citasi berhasil ditambahkan. Kali ini kita akan coba mengutip kutipan secara langsung yang lebih dari 4 baris atau panjang. Untuk menemukan ide atau konsepnya, copy dan paste kurang lebih sama, tapi ada tips nih. Kalau misalkan hasilnya seperti ini, hasil kopiannya, teman-teman bisa copy di browser, lalu copy paste lagi dan taruh di Microsoft Word.
Nah, kemudian jangan lupa untuk disesuaikan lagi dengan ketentuan kutipan langsung yang panjang, seperti ia dipisah dengan teks aslinya, spasinya 1, kemudian tanpa tanda petik, kutipannya mulai dari 1,27 cm atau 1 kali tab. Lalu ulangi cara yang sama untuk menambahkan nama pengarang atau sitasinya. Yang terakhir, kita coba mengutip kutipan tidak langsung. Untuk ketentuan kutipannya, teman-teman bisa baca di sini dan tentunya akan sangat berbeda dengan kutipan langsung. Pertama, kita akan coba cari dulu ide atau konsep yang akan dikutip, kemudian copy paste ke Word yang kita punya. Tapi di sini aku nge-copy-nya belakangan. Jadi, yang pertama kita citasi dulu, kita tuliskan. Caranya sama seperti mengutip di kutipan langsung, kemudian kita edit citasinya secara manual, lalu ditambahkan ungkapan tambahan sesuai dengan ketentuan kutipan tidak langsung. Ini aku tulisin teks aslinya. Kemudian kita tuliskan ide atau konsep yang dikutip menggunakan bahasa sendiri tanpa merubah makna atau ide konsepnya. Lalu pengutipannya selesai. Untuk membuat daftar pustaka otomatis, setelah kita buat judulnya, pergi ke bagian reference dan tinggal klik insert bibliografi. Jangan lupa untuk dirapihkan. Daftar pustaka biasanya hanya 1 spasi dan sudah. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga informasi yang ada di video ini bermanfaat dan beneran bisa mempermudah teman-teman dalam proses pengerjaan skripsi. Kalau misalkan teman-teman ada saran ataupun request nih untuk konten aku selanjutnya, boleh ditulis di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih dari aku. Selamat berjumpa di video-video aku selanjutnya. Bye!